Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya seputar IT. Dan di video kali ini kita akan menganalisa malware lagi dengan teknik hybrid analysis. Kemarin sudah kita lakukan analisis dengan teknik static analysis menggunakan Remnux. Di sini di video ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang hybrid analysis. Di sini maksud dari hybrid analysis ini kita memadukan static analysis dan dynamic analysis. Yang mana static analysis itu kita menganalisa source code yang ada di sebuah malware-nya atau malicious software-nya. Sementara untuk yang dynamic itu kita menjalankan filenya dan kita bisa melihat perilaku dari si malware tersebut. Langsung aja di sini untuk skenario-nya, untuk yang pertama kita akan melakukan static analysis terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Windows agar lebih berbeda aja. Yang kemarin saya menggunakan Remnux. Di sini saya menggunakan Windows. Untuk static analysis di sini pertama ada beberapa software yang bisa kalian gunakan. Nanti akan saya kasih linknya di deskripsi. Di sini untuk yang pertama kita menggunakan PI Studio terlebih dahulu. Kalian ketik file open. Ini adalah sampelnya adalah Gozi Banker. Di sini kalau kemarin di static analysis kita menggunakan WannaCry dan di hybrid analysis sekarang kita menggunakan Gozi Banker. Yang mana sih Gozi Banker ini adalah sebuah malware yang mencuri kredensial saat kalian melakukan transaksi bank yang ada di laptop atau komputer kalian di sini. Kalian bisa klik open di sini. Lalu kita bisa lihat di sini ada beberapa option di sini, ada indikator, virus total, dan yang lain sebagainya di sini. Untuk virus total ini masih menunggu, masih wait. Tetapi di sini untuk detailsnya ini bahwa si Gozi Banker ini dia punya MD5, SH1, dan SHA256 untuk signature-nya. Lalu kita bisa melihat juga first byte hex-nya. Lalu ada first byte text-nya dalam bentuk teks di sini. Ada file size-nya juga, ada entropi, entropinya itu 7.5. Di sini saya berikan informasi lagi bahwa entropi itu maksimal itu 8 dan minimal itu 0. Semakin tinggi entropi, maka semakin sulit ataupun semakin obfuscated si malware itu. Lalu ada image juga di sini, lalu ada entry point, ada tipe filenya yaitu executable di sini, lalu ada CPU. Itu 32 bit dengan subsistemnya itu GUI di sini. Lalu di sini kita maximize terlebih dahulu untuk indicators. Di sini ada XML ID. Ada 25 XML ID di sini dengan indikatornya. Ada juga details dan levelnya di sini. Di virus total ini masih wait, tetapi di sini kita bisa klik, kebetulan ini sudah selesai baru saja. Untuk engine ini adalah sebuah antivirus yang coba men-scan file yang saya masukkan di PI Studio ini. Dan kebanyakan di sini menyatakan bahwa file yang saya drag ke PI Studio ini adalah sebuah file yang bersifat bahaya di sini. Ada 61 dari 71 yang menyatakan bahwa file yang saya drag tadi adalah file yang berbahaya. Di sini untuk antivirus misal CMC, Cat, Quick Heal, Super Anti-Spyware, Total Defense, ClamAV, Tycoon, Baidu, Zoner. Nah, dia menyatakan bahwa file yang saya masukkan ke PI Studio ini adalah file yang aman-aman aja. Padahal sudah jelas tadi bahwa file yang saya masukkan ini adalah sebuah malware ya, untuk stealing kredensial di sini. Selanjutnya kita bisa masuk ke DOS header. Di sini ada property dan value-nya. Di sini ada MD5, SH1, SH256, ada entropy, ada file ratio, dan ada file header offset di sini. Sama seperti yang ada di overall tadi. Di sini untuk reach header-nya, di sini ada produk ID, dia dibuild menggunakan apa? Di sini menggunakan Visual Studio dengan account-nya berbeda-beda di sini. Lalu ada properties juga dan ada value juga. Untuk file header di sini ada properties dan value. Di sini ada signature dan mesinnya itu Intel.
Untuk section di sini ada 5 section di sini di malware ini. Untuk prosesor 32 bit true karena dia berjalan ya di 32 bit. Executable dia true. Ya jelas karena dia harus dieksekusi terlebih dahulu untuk menjalankan. Lalu ada optional header GUI. Di sini ada magic, ada entry point, ada base of code dan yang lain sebagainya di sini di bagian properties. Lalu ada value-nya juga di sini. Selanjutnya kita masuk ke directory di sini. Di sini untuk yang terbaca di sini untuk directory itu ada 3, yaitu ada import name, ada security dan relocation di sini. Yang mana import name itu dia itu lokasinya atau sectionnya itu berada di .rdata di sini. Untuk security dia ada .relog dan relocation juga ada di .relog di sini. Untuk section kita bisa lihat di sini ada properties, value, dan value di sini. Ada 5 section seperti yang dijelaskan tadi di informasi awal tadi. Dan 5 section itu yaitu .text, .rdata, .data, .pss, dan .relog di sini. Ada juga MD5-nya, ada entropinya juga di sini. Untuk entropi paling rendah dia itu .data di sini. Untuk entropi paling tinggi yaitu si .relog, dia 7,7. Untuk file ratio di sini untuk yang paling tinggi yaitu .relog di sini. Lalu ada raw address, raw size, virtual address, entry point di sini ada karakteristik, ada writable di sini, dan yang lain sebagainya di sini. Untuk library yang di load itu ada kernel32.dll sama ntdll di sini. Tipenya ada implicit. Untuk importnya si kernel32.dll ini ada 17 import. Untuk ntdll ini ada 4 import ya. Untuk description ini adalah Windows NT Base API Client DLL untuk yang kernel 32. Lalu yang ntdll ini adalah NT Layer DLL. Kita masuk ke import lebih dahulu. Di sini ada name, group, type, lalu ada library di sini. Hanya ada 2 library. Lalu ada relocation di sini, ada item, address, dan tipenya. Dia ada high low, ada absolute di sini. Lalu strings, ini ada string-string yang terdapat di Cozy Banker. Di sini ada tipe, ada size, ada file offset, ada blacklist, ada hint, di sini ada group dan ada value di sini. Pertama dia akan load kernel 32.dll dan ntdll, lalu dia akan menjalankan seperti ini. Dia akan wait for single object, lalu create event, lalu head allocation, lalu head destroy, dan yang lain sebagainya di sini sampai dia masuk ke .text, .rdata, .data, .pss, dan .relog di sini. Itu mungkin informasi yang bisa kita ambil menggunakan PI Studio. Tetapi di sini kita belum tahu nih berkaitan dengan DLL atau Dynamic Link Library tadi ada 2, yaitu kernel32.dll dan ntdll. Di sini dia ini bakal melakukan import atau ekspor apa aja sih di sini. Nah, kita bisa lihat menggunakan yang namanya dependency walker di sini. Kalian bisa file open di sini. Kita klik Cozy Banker. Di sini di Cozy Banker ini seperti yang dijelaskan di PI Studio tadi terdapat 2 DLL yang di load di sini, ada kernel 32.dll dan ntdll di sini. Di kernel 32.dll ini ternyata masih banyak sub-sub DLL yang lain di sini. Dan kita bisa lihat proses import dan ekspornya. Yang PI ini adalah proses import, lalu E-nya ini adalah proses ekspor di sini. Seperti yang sudah saya jelaskan di video saya kemarin tentang dependency walker. Dia untuk importnya ada close header, event, lalu ada virtual free, virtual location, ada set event. Terus untuk ekspornya dia kita baca aja di sini. Dia ada close header di sini, ada copy file, ada create directory, dan yang lain sebagainya di sini. Nah, di sini di dependency walker ini kita bisa melihatkan proses ataupun import ataupun ekspor yang dilakukan oleh si Cozy Banker ini. Dan ternyata kita bisa melihat bahwa si kernel 32.dll ini dia memiliki sub-sub DLL yang banyak banget di sini.
Untuk yang bawah ini untuk modulnya ini mulai dari Goji Banker, kernel32.dll sampai subnya itu di list di sini. Lalu ada file stem, link stem, file size dan yang lain sebagainya di sini. Sudah saya bahas di video sebelumnya. Oke, kita mendapat informasi tambahan lagi. Selanjutnya kita akan menganalisa menggunakan X32DBG di sini. Kalian file open, buka aja di sini Goji Bankernya. Di sini kita start aja. Dia mulai nge-push suatu APX. APX ini mungkin suatu variabel ya di sini. Dia lalu push juga ESI di sini. Lalu dia melakukan sort di sini. Lalu dia memanggil dword ya di sini untuk mendapatkan get modul handler A seperti yang tadi. Di belakang si get modul handler.a itu ada proses lain di sini, ada move, ada push lagi sampai akhirnya dia jump ke modul handler A. Ini juga sudah saya pernah bahas ya untuk analisa menggunakan X32DBG atau X64DBG di video saya. Kalian bisa melihat videonya. Lalu di sini kita bisa lihat nih langsung aja di log di sini. Di sini untuk yang di log atau yang di load di sini, maaf, yang di load di sini ada ntdll dan kernel32.dll. Ternyata ada juga kernel base.dll yang di load di sini. Lalu sistem mencapai breakpoint, lalu dia melakukan entry breakpoint di sini, si Goji Bankernya. Ini adalah memorinya di sini, terdapat 5 section di sini di Goji Banker. Ada .text, .rdata, .data, .bss, dan .relog seperti yang sudah kita dapatkan informasinya tadi di PI Studio. Lalu di kernel base.dll itu dia .text, .rdata, .src, sama .relog di sini. Ini adalah proses load dari si DLL-nya. Kita bisa melihat di sini. Untuk call stack-nya, di sini untuk address-nya ini ke alamat ini ya, saya menyebutnya alamat atau address ke address 77C49ED2 dari si 0040115A dengan size-nya itu 40. Untuk komennya itu entry point si Goji Banker, lalu partinya itu sistem. Untuk simbol ini ada 4 di sini, ada Goji Banker XC di sini. Untuk partinya ini dia di user, lalu ada patch-nya, lalu ada kernel base.dll, kernel32.dll, dan ntdll, yang mana ini adalah DLL yang di load ya di sini dengan path-nya itu ada di sini. Ini untuk yang x64 bit ya di sini untuk load-nya. Letak kernel base, kernel 32 dan ntdll. Untuk handlersnya 000, jadi kita bisa cek tadi bahwa tidak hanya ntdll dan kernel32.dll saja, tetapi di sini dia juga load kernel base.dll. Ternyata berarti ada 3 kan, ada 3 dll yang di load di sini oleh si Goji Banker ini. Oke, mungkin kita bisa cek ya di bagian CPU lagi nih. Ini adalah alur-alurnya. Ini tanda panah putus-putus ini adalah alur dari si malware-nya. Mulai dari 004012B7 ini dia bakal masuk ke 00401305. Seperti ini. Ini adalah kayaknya sebuah apparent di sini karena semuanya bakal masuk ke sini ya, ke pop ID ini. Lalu kita bisa cek ya di sini. Oke, sebentar. Oke, di sini. Nah, di sini dia bakal ada proses loadnya di sini. Di bagian sini. ntdll dan di sini hanya ntdll aja ternyata.
Oke, mungkin itu untuk analisa menggunakan Goji Banker sederhana. Bagi kalian yang belum nonton video tentang Goji Banker, kalian tonton dulu untuk lebih jelasnya cara analisa menggunakan X32DBG. Selanjutnya kita X saja di sini, you want exit, yes di sini. Selanjutnya kita kita menggunakan yang namanya itu hex editor di sini untuk mengetahui hexnya. Salah ya, open seharusnya si Goji Banker. Dan di sini kita bakal tahu nih, dia itu MZ ya, awal itu MZ. Ini adalah dua kode hexnya di sini. Ini bisa kita close saja. Ini ada 4D dan 5A, yang mana dia itu untuk decode hexnya yaitu MZ karena dia itu format PE atau portable execution, jadi dia harus dieksekusi. Maka untuk header awalnya dia menggunakan MZ. Lalu setelah itu dia bakal ada beberapa section di sini, ada .text, .rdata, .data, .relog di sini, .bss di sini. Seperti yang dijelaskan tadi ataupun yang kita dapatkan informasi tadi bahwa terdapat 5 section di Goji Banker ini. Nah, kita bisa turun. Lalu di sini get last error, dia head allocation di sini. Mulai dari ini adalah kode hex yang mana dia akan head allocation di sini. Lalu ada ntdll, ada virtual allocation di sini. Ini adalah kodenya. Di sini kita juga bisa mengubah hexnya di sini. Kalau kalian mau, di sini saya hanya akan melihat hexnya saja, tidak akan mengubahnya di sini. Kita coba turun. Harus telaten juga sih untuk menganalisa sebuah malware ini. Oke, nampaknya hanya informasi tadi yang bisa saya tangkap ya, bahwa si menggunakan hex editor ini terdapat 5 section tadi yang ada, dan ada kode malicious ya, ada get handler tadi. Selanjutnya kita akan menggunakan yang terakhir ya, ini menggunakan IDEA freeware di sini. Nah, IDEA freeware ini kita bisa melihat alurnya di sini. Open aja. Ini bermuat PI64, oke di sini. Lalu kita bisa melihat alur dari si Goji Banker ini. Ini adalah alurnya. Setelah dia ada di fase ini, maka dia akan masuk ke fase ini. Dan di kirinya ini terdapat beberapa function di sini. Ternyata ada banyak function. Kita mulai dari yang awal terlebih dahulu dia, sebelum dia melakukan start ya di sini. Oke, dia untuk file name. Oke, ini adalah kode-kode yang mungkin familiar ya di sini, karena untuk targetnya itu ya jelas untuk Windows di sini. Maka untuk targetnya itu dilihat dari source code-nya itu bisa di sini. Sudah jelas bahwa targetnya itu adalah sistem operasi Windows. Ini adalah alurnya di sini. Untuk alurnya kita juga bisa melihat hex view-nya di sini sama seperti kita menggunakan hex editor tadi. Tetapi di sini kita bisa melihat hex dari sub-sub ataupun function-function yang ada di Goji Banker. Sementara untuk yang hex editor tadi kita hanya bisa melihat secara universal saja ataupun tidak sedetail ini. Ternyata masih ada banyak sekali di sini untuk hexnya di sini. Kalian bisa menganalisa beberapa function di sini, bisa dilihat juga hexnya. Ada struktur, enum, dan import di sini. Untuk importnya bisa kita lihat seperti yang sudah ada di dependency walker tadi. Terdapat dua library di sini, ada kernel 32 dan ntdll. Tapi kan ada tadi yaitu kernel base atau DLL ya, ada 3. Tapi di sini hanya ada 2 di sini untuk library-nya, untuk targetnya. Untuk ekspornya hanya ada 1 di sini. Proses start ya dengan address ini, lalu dia melakukan main entry.
kalian bisa menganalisa juga. Di sini untuk function-functionnya otomatis dia jalannya juga bakal beda-beda. Untuk mem copy misal dia melakukan mendeclare di sini sebuah void di sini. Lalu dia bakal jump ya ke imp mem copy. Lalu mem copy-nya bakal melakukan endpoint di sini. np endpoint. Oke, mungkin seperti itu untuk analisa menggunakan teknik statik. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan metode yang namanya itu dinamik. Jadi di sini kita akan melakukan eksekusi langsung si Goji Banker ini. Tetapi sebelumnya saya punya firasat buruk di sini. Oke. Di sini sebelumnya untuk sharing foldernya kalian X terlebih dahulu, kan siapa tahu nanti malwarenya itu bisa masuk ke host kita. Lalu selanjutnya untuk internet settingnya, saya akan masukkan dia ke internal network agar si machine ini ataupun si virtual Windows 7 ini bakalan terisolasi. Jadi di sini kita tidak bisa terhubung lagi dengan siapapun kecuali dari kita sendiri. Jadinya terisolasi. Kalau udah, kita perbesar lagi. Di sini untuk yang pertama, kita menjalankan proses hacker terlebih dahulu. Lalu ada juga nanti PSI Studio. Di sini kita akan coba menjalankan di sini. Download, kita double klik aja, kita run. Kita running dia. Maka si Goji Banker ini bakalan tampil di sini. Nih. Untuk private batch-nya dia sekitar 15.2 MB di sini. Lalu kita bisa properties di sini. Untuk performa ya dia tadi menjalankan Internet Explorer ya tadi. Dia bakal open sendiri di sini untuk service-nya tadi. Lalu kita cek service-nya. Ada nggak ya di sini? Si Goji Banker tadi. Oke, untuk networknya masih aman di sini untuk networknya. Nah, di sini ada nih Internet Explorer tadi. Di sini ada terdapat satu ya, kadang muncul kadang enggak, yaitu Internet Explorer tadi. Mungkin itu adalah efek dari saat kita menjalankan si Goji Banker ini. Nih. Untuk private batch-nya dia ke 20 ya, dia itu. Dia masuk ke service ya nampaknya. Karena service-nya dia bakal naik-naik sendiri di situ. Lalu ada thread-nya di sini untuk TID. Start address dia masuknya di NTDLL seperti yang sudah kita analisa tadi. Oke, itu tambah lagi dia. Untuk priority dia masih normal. Untuk start address-nya seperti ini. Ada token. Untuk modulnya di sini si Goji Banker ini ya, ini ada targetnya ya. Kira-kira ini adalah target dari si Goji Banker ini. Ada crypto based DRL untuk kriptografinya dan yang lain sebagainya di sini. Untuk memori ini untuk base address-nya. Untuk commit, oke. Untuk size-nya di sini. Terus ada protection-nya, ada RW. Lalu ada use di sini. Oke. Untuk environment-nya
Ini untuk data-data biasa aja sih, untuk handlernya. TKM untuk key ini berkaitan dengan registry ya di sini. Oke, kita X, lalu kita coba terminatory-nya. Bisa nggak ya? Ternyata kita sudah bisa ya, bisa terminate. Berarti setelah kita analisa tadi dengan metode menjalankan tadi untuk menganalisa si Cozy Banker ini menggunakan proses hacker, itu ternyata ada service yang berjalan sendiri, yaitu Internet Explorer tadi. Dan nampaknya dia juga berkaitan dengan beberapa registry yang ada di Windows ya ini. Oke, selanjutnya kita akan coba nih untuk mengecek perubahan dari registry menggunakan regshot. Tadi kan sudah saya N terminate dari tree-nya di situ, bahwa kita sudah menghentikan semua proses si Cozy Banker itu. Lalu kita buka regshot di sini, kita lakukan first shoot di sini. Kita tunggu, di sini dia bakal membaca registrinya terlebih dahulu. Lalu kita jalankan si Cozy Banker-nya. Run, kita running. Kita tunggu ya mungkin 5 detik aja lah. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita lakukan second shot di sini. Oke, lalu kita compare. Di sini untuk value yang dimodifikasi itu ternyata ada 7 value di sini berkaitan dengan registry ternyata di sini. Ini adalah registrinya. Sini dia merubah di sini. Sama yang ini. Untuk yang paling banyak itu yang awal tadi, untuk total change itu 7, berarti ada 7 ya, 7 registry yang dimodifikasi sama si Cozy Banker ini. Lalu kita X saja di sini untuk penggunaan regshot. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita menggunakan yang namanya SPY Studio di sini. Kita buka SPY, agree, oke. Unhandler, oke. Found, not found, load to accept, control, natural, oke. Kita close saja di sini SPY Studio. Kita agree. Kita tunggu. Oke, di sini si Cozy Banker masih berjalan ya di sini. Oke, di sini kita harus mengupload filenya di sini. Kita harus memasukkan si Cozy Banker ini. Lalu kita jalankan aja. Oke, di sini ada 2 Cozy Banker yang berjalan, tapi yang digunakan oleh SPY Studio ini dia bakal mengintercept nih, dia bakal intercept si Cozy Banker ini. Di sini yang terdapat beberapa prosesnya, ada banyak proses di sini. Ada di bagian trace di sini. Untuk PID dia menggunakan 1224 untuk PID-nya. Proses ID. Untuk TID-nya dia masuknya ke 3296. Lalu untuk function-nya dia meload library, lalu dia open key dari registry di sini. Nah, ini dia. Ini adalah registry yang mungkin dimodifikasi oleh si Cozy Banker. Lalu dia juga library-nya dia meload banyak banget. Di sini tidak hanya kernel 32.dll, ntdll dan kernel base.dll. Ternyata di sini ada banyak sekali DLL yang di load di sini. Berarti di sini si Cozy Banker ini ada tadi DLL yang terobfuscated atau tidak terdeteksi. Yang mana yang terdeteksi itu hanya si kernel 32.dll, kernel base.dll, dan tadi yang terakhir itu ntdll.dll. Karena di sini kalau kita lihat langsung menggunakan teknik dynamic, di sini ada banyak banget ya yang di load di sini. Lalu kita masuk ke registry aja. Di sini ada 2 registry ternyata yang dimasuki oleh si Cozy Banker. Oke, di sini untuk classless di bagian
HK current user, ada di software classless, terus di apps ID dia ada Goji Banker. Ternyata dia juga membuat di sini. Oke. Lalu di interface-nya juga ada. Lalu ada tipe lib-nya, tipe 2. Kita buka lagi 0. Oke, Win32. Oke, ini sama, ini harusnya Win32 bener. Oke, kita masuk ke local machine-nya di sini. Sama. Jadi untuk yang atas ini untuk user, sementara yang bawahnya itu untuk machine-nya atau local machine. Kita ambil yang ini aja. Cryptography, oke, default. Oke, di sini. Di bagian WoW64 ya, WoW64 di sini ada Microsoft Cryptography Default Provider dan Microsoft Strong Cryptographic Provider. Di sini ada dua, yaitu ada IMAC patch dengan tipe Regis AZ dan RegD Word di sini. Mungkin dia melakukan perubahan di sini ya. Di image patch-nya di sini sama di tipenya. Ada di web Cimom di sini. Ada name-nya itu dia membuat ya di sini. Dia membuat baru ternyata. Yang merah-merah ini ada context limit, enable object validation, enable private object heap, identifier limit. Lalu ada object limit, process ID di sini. Untuk log file access-nya, untuk datanya dia 65536. Untuk loggingnya, untuk tipenya dia regaz juga. Untuk logging directory-nya dia pakai regexpand di sini untuk tipenya. Untuk datanya dia ada di SIM32, webam di logs ya di sini. Untuk sistem sekarang. Untuk setup di sini ada dua, ada sistem setup in progress sama OOB in progress di sini. Tipenya semua adalah di Word semua dengan datanya. Di sini untuk current control set di sini terdapat control, policies, dan service. Untuk control di sini dia masuk ke session manager di sini. Dia bakal save process search mode di sini. Dia bakal mencari di sini proses. Oke. Untuk policy cryptography configuration di sini dia masuk di policy Microsoft cryptography configuration. Untuk service seperti itu ya. Ini adalah untuk registrinya. Ternyata ada dua registry yang dimodifikasi ya. Bisa jadi dimodifikasi atau dirubah oleh si Goji Banker ataupun ditambah seperti yang sudah kita lihat tadi. Lalu kita masuk ke file ya di sini. File user plankton download. Ini adalah letak Goji Bankernya yang kita eksekusi tadi. Dia membuat sebuah proses di sini, lalu untuk resultnya kita kan berhasil tadi ya menjalankannya, maka resultnya itu otomatis sukses di sini. Untuk Windows-nya di sini, oke, ini adalah dari Windows-nya. Dia mengambil yang mana di sini? Dia mengambil source default ya saat kita berhasil menjalankan si Goji Banker ini. Lalu sistem 32 di sini ternyata ada DLL ya yang di load di sini di sistem 32. Ada juga ya syswow 64 di sini. Adalah sistem 64 ya, makanya dinamakan syswow 64 ya. Di sini ada DLL tadi yang di load ya oleh si Goji Banker. Untuk syswow-nya di sini ada banyak sekali, mulai dari add API 32.dll sampai ada banyak sekali yang di bawah ini, sampai ada apa ini tadi user 32.dll, ada win http.dll. Untuk sistem 32 ini berkaitan dengan 32 bit. Dia untuk aksesnya dia hanya read, execute, synchronize di sini. Ada dia bisa read, read atribut dan synchronize. Nah, seperti ini. Untuk yang syswow 64 untuk yang sistem 64-nya dia aksesnya itu kebanyakan dia meload library semua di sini. Lalu untuk di sini ada count-nya di sini, ada time-nya, untuk version adalah versi dari si DLL-nya di sini. Lalu ada company ya Microsoft ya, Microsoft Corporation tentu saja. Lalu ada description di sini. Di sini adalah bisa jadi ini adalah
description dari fungsi dari si DLL-nya di sini. Misal di sini adalah crypt.tsp di sini. Dia berkaitan dengan Cryptographic Service Provider API di sini. Oke. Sangat menarik di sini untuk Cozy Banker ini. Lalu kita ke Windows, di sini ada satu ya, di sini ada satu kelas ya. Ada only main thread win kelas di sini dengan nama sama, lalu modulnya ada ole32.dll dengan resultnya success, countnya 1 dan time-nya itu 11.12. Lalu ada com objeknya dia. Ini adalah objeknya, sebenarnya adalah objek yang dibuat tadi ya, yang diregistri tadi. Kalau kalian baca, ini adalah yang dibuat, yang merah-merah tadi. Untuk objeknya PS Factory Buffer di sini untuk servernya dia ada di ole32.dll dengan result success, berarti di sini berhasil ya, berhasil jalan. Lalu ada Windows Management and Instrument di sini. Bagian sini dia nggak ada, di servernya nggak ada. Lalu untuk resultnya success, untuk countnya 5 dan time-nya 33. Oke, di sini untuk si SPI Studio ini dia itu menjalankan, tetapi dia itu mengintercept juga. Jadinya setelah kita jalankan si Cozy Banker, tetapi di sisi lain si SPI Studio ini dia bakal menabrak atau mengintercept ya, mengintercept si Cozy Banker ini, agar kita bisa tahu mana aja sih yang diubah atau dimanipulasi oleh si Cozy Banker ini. Ini adalah contoh untuk hybrid analisis ya di sini. Pertama tadi kita melakukan dengan cara statik, yang kedua ini menggunakan dynamic. Oke, mungkin itu dulu ya tentang si Cozy Banker ini ya. Untuk resultnya mungkin di sini untuk Cozy Banker ini dia ini selling credential, karena dia memodifikasi suatu registry dan dia bakal mencari semua proses yang ada di komputer kita atau laptop kita, yang mana semua proses itu bisa terjadi saat kita login. Misal kita login menggunakan Chrome dan di sana ada proses. Nah, proses itu tuh yang di capture oleh si Cozy Banker. Jadinya Cozy Banker ini bakal tahu nih semua aktivitas yang ada di komputer kita. Saat kita memasukkan password atau saat kita melakukan transaksi, transfer melalui bank dengan menggunakan komputer atau laptop kita, itu si Cozy Banker ini bakalan tahu, karena dia sudah menyeluruh, dia masuknya ke service. Mungkin seperti itu untuk analisa hybrid dari si Cozy Banker ini. Untuk selanjutnya, video selanjutnya saya akan bahas satu persatu software yang saya gunakan tadi. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini agar channel ini bisa semakin mengedukasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.